Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Wafa Nur Nadila. Untuk tugas yang kedua ini, saya akan mengulas buku Atlas Wali Songo bagian bab 6 akhir yang dimulai dari Syekh Siti Jenar hingga Raden Patah. Untuk pembahasannya nanti meliputi asal-usul, pendidikan, dan dakwah yang dilakukan oleh mereka semua. Pembahasan yang pertama dimulai dengan Syekh Siti Jenar. Jadi, bagaimana asal-usul dan nasab dari Syekh Siti Jenar itu? Semasa hidupnya, Syekh Siti Jenar atau lebih masyhur dikenal dengan Syekh Lemah Abang ini mempunyai kisah hidup yang sangat kontroversial dan aneh. Bagaimana tidak? Menurut Serat Wali Sana, dulunya Syekh Siti Jenar ini adalah seorang penyihir yang ingin berguru kepada Sunan Giri, namun ia tidak diterima berguru kepadanya. Oleh karena itu, ia merubah dirinya menjadi seekor cacing demi mendapatkan ilmu rahasia dari Sunan Giri. Kemudian, apakah benar Syekh Siti Jenar ini adalah putra dari Sunan Gunung Jati? Menurut cerita lisan yang kebenarannya telah diakui oleh Tarikat Akmaliyah, Syekh Siti Jenar ini adalah putra dari Syekh Datuk Saleh. Ia lahir di Malaka. Kemudian ia ditugasi untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan membuka padukuhan-padukuhan yang diberi nama dengan Lemah Abang. Pembahasan yang kedua mengenai bagaimanakah pendidikan dan pengembangan keilmuan yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar. Jadi, sewaktu dewasa, Syekh Siti Jenar ini menuntut ilmu ke Persia. Di sana, ia berguru dengan seorang Mullah Syiah Muntador dan memperoleh berbagai pengetahuan agama. Namun karena ia lebih berminat untuk menguasai ilmu tasawuf, akhirnya ia berguru dengan Syekh Ahmad, seorang penganut Akmaliyah. Selain itu, Syekh Siti Jenar juga menganut tarekat Satoriyah yang diperoleh dari sepupunya. Nampaknya dari kedua tarekat ini, yang lebih berpengaruh dalam dakwahnya itu adalah tarekat Akmaliyah, yang sering disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti, yang berarti semua makhluk hidup di dunia ini hakikatnya adalah sama di hadapan Tuhan. Selanjutnya, poin yang ketiga, seperti apakah dakwah yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar? Setelah menuntut ilmu di Baghdad, Syekh Siti Jenar ini pergi ke Malaka. Tidak lama tinggal di Malaka, ia pergi ke Jawa menuju Giri Amparan Jati. Setelah itu, pindah lagi ke Cirebon. Di Cirebon dalam waktu yang singkat, Syekh Siti Jenar memperoleh banyak murid. Kemudian ia mendirikan sebuah pondok pesantren. Menurut naskah Negara Kertabumi, Syekh Siti Jenar ini telah membuat Sultan Demak marah, terutama karena Syekh Siti Jenar ini mendukung muridnya untuk mendirikan sebuah kerajaan di Pengging. Nah, dari situlah akhirnya terjadi pertempuran. Selanjutnya, menurut Serat Syekh Siti Jenar, akibat ajarannya yang dianggap menyimpang karena telah mengajarkan ilmu rahasia kepada masyarakat, akhirnya Syekh Siti Jenar ini dihukumi hukuman mati. Pembahasan yang kedua yaitu Sunan Kudus. Jadi bagaimana asal-usul dan nasab dari Sunan Kudus itu? Seperti silsilah Wali Songo yang lain, Sunan Kudus juga mempunyai versi yang berbeda. Menurut Serat Cirebon yang ditulis oleh Rahman Sulendraniningrat, Sunan Kudus itu adalah putra dari Sunan Undung. Jadi suatu hari Syarif Hidayat memerintahkan kepada Sunan Undung untuk pergi ke Ampel Denta dan berguru kepada Sunan Ampel. Dan di sana akhirnya ia menjadi murid terkasih dari Sunan Ampel. Suatu hari Sunan Undung ini dinikahkan oleh cucu dari Sunan Ampel yang bernama Syarifah. Dari pernikahannya itu kemudian lahirlah Raden Fatihan atau Ja'far Shadiq yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Yang kedua, bagaimana pendidikan dan pengembangan keilmuan yang dilakukan oleh Sunan Kudus? Sunan Kudus awal menimba ilmu itu adalah dari ayahnya sendiri. Kemudian ia juga berguru kepada seorang ulama yang bernama Kiai Telingsing. Ia adalah seorang ulama yang berasal dari Cina, yang giat mengajarkan dakwah Nabi Muhammad SAW dan juga mengajari ilmu pertukangan serta seni mengukir. Selanjutnya, seperti apa sih dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus? Kebijakan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus ini tidak terlepas dari apa yang telah diajarkan oleh para wali. Sunan Kudus berusaha untuk menyelami dan memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam penyebaran dakwahnya, ia memanfaatkan seni dan budaya, juga teknologi terapan yang bersifat tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pembahasan yang ketiga dari Sunan Muria. Jadi bagaimana asal-usul dan nasab dari Sunan Muria itu? Silsilah Sunan Muria juga mempunyai perbedaan yang mendasar. Namun dalam konteks kebenaran, Sunan Muria dan Sunan Kalijaga sebagai ayah beranak itu nampaknya lebih didukung dari data historis. Karena banyaknya ditemukan urutan nama yang sama sebagaimana silsilah dari Sunan Kalijaga. Disebutkan bahwa Sunan Muria itu adalah putra sulung dari Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Sarah putra Maulana Ishak. Yang kedua, bagaimana pendidikan dan pengembangan keilmuan yang dilakukan oleh Sunan Muria. Kisah-kisah Sunan Muria tidak banyak didukung oleh sumber tertulis, namun lebih kepada cerita legendaris. Dalam konteks keilmuan, Sunan Muria mempelajari ilmu agama ataupun cara-cara berdakwah itu melalui didikan dari ayahnya sendiri atau Sunan Kalijaga. Selain itu, disebutkan pula menurut cerita lisan bahwasanya Sunan Muria pernah berguru kepada Sunan Ngerang. Yang ketiga, seperti apakah dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria? Jadi, dalam melakukan dakwahnya, Sunan Muria itu mencontoh sikap ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Sebagaimana yang dilakukan Sunan Kalijaga, Sunan Muria juga di dalam melakukan dakwanya itu tidak meninggalkan tradisi lama dari masyarakat, tetapi ia memberikan suasana baru ataupun warna baru di dalam masyarakat, kemudian ia mengembangkannya. Selain itu, ia juga melalui pendekatan budaya dalam melakukan dakwahnya, seperti menciptakan berbagai tembang cilik dan juga menjadi dalang dalam acara perwayangan. Menuju pembahasan yang terakhir, yaitu Raden Patah. Bagaimana asal-usul dan nasab dari Raden Patah itu? Raden Patah adalah putra dari Prabu Brawijaya. Kemudian ibunya bernama Siu Banci, seorang wanita asal Cina. Di dalam serat Kondaning Ringgit Purwo disebutkan bahwasanya Raden Patah itu adalah putra Prabu Brawijaya dengan silir Cina itu. Jadi suatu hari Arya Damar memenuhi panggilan dari Prabu Brawijaya itu untuk membawa istrinya pergi ke Palembang dengan menaiki kapal milik selir Cina itu. Pada saat itu kondisi istrinya dalam keadaan lagi hamil. Kemudian setelah beberapa waktu sampai di Palembang, kemudian tidak lama kemudian istrinya itu melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan bercahaya seperti bintang. Kemudian ia beri nama Raden Patah. Bagaimana pendidikan dan pengembangan keilmuan yang dilakukan oleh Raden Patah? Pendidikan awal yang diperoleh Raden Patah dipastikan berasal dari ibunya yang menanamkan kaidah-kaidah dasar ajaran agama Islam. Selain itu, Raden Patah juga memperoleh ajaran agama yang lain dari Arya Damar. Namun karena dirasa kurang puas, ajaran Arya Damar juga yang diberikan kepada Raden Patah masih mengikuti ajaran yang lama, sehingga suatu hari terjadilah perbedaan antara mereka berdua, sehingga menyebabkan Raden Patah mengasingkan diri pergi ke Gunung Sumirang. Di dalam perjalanannya menuntut ilmu, Raden Patah bertemu dengan seorang pelaut Cina, kemudian membawa Raden Patah tersebut pergi ke tanah Jawa dan akhirnya berguru dengan Sunan Ampel. Yang terakhir, bagaimanakah dakwah yang dilakukan oleh Raden Patah? Peranan Raden Patah dalam melakukan dakwahnya tercatat dalam historiografi lokal, terutama dalam penyusunan hukum positif, tradisi keagamaan, sastra, dan seni budaya. Sekian untuk materi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.